Saya kena politoksin. Lihat-lihat akuarium. Yes, akhirnya keucap. Akhirnya gue keucap. Ini gue tunggu-tunggu dari sebuah liputan. Halo Kang Rizky, apa kabar? Kumaha? Damang. Bismillah tara papangkih ya Kang. Iya. Akhirnya ke Bandung juga. Iya. Halo, Apa? Kang. Dirga. Bani. Yuk, Ya. Bani gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita akhirnya tiba di kota Paris Van Java, yaitu kota Bandung. Dan kebetulan kota Bandung ini lagi hujan di hari ini. Dan khasnya tentang Bandung itu suasananya sejuk dan juga adem gitu kan. Jadi untuk datang ke kota Bandung tuh emang excited banget dan memang udah kita schedulekan dari jauh-jauh hari memang mau ke kota Bandung. Tetapi sama Kang Rizky baru cocok jadwalnya di bulan November ini. Padahal udah kita rencanakan kapan Kang ya? Udah 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Gitu. Dan kebetulan Kang Rizky ini salah satu dosen kita. Pak dosen dalam pakar ekosistem terumbu karang berbasis konservasi yang akan menemani gue untuk meliput akuariumnya dari Pak Bani. Yuk ya, kita langsung lihat aja yuk ke dalam yuk. Oke, check out. Oke, Pak Bani. Yuk, mari langsung aja. Stop. Ini dari judul depannya berarti emang Pak Bani suka koral. Ya kan? Ini bisa jadi akroporanya. Ini bisa jadi naon teh montiporanya gitu. Jadi ini udah cikal bakal memang yang punya rumah tuh emang penghobi. Oke, yuk kita masuk. Oke, ini dia akuariumnya dari Pak Bani. Pak Bani, Kang Rizky, Ya. kalau bahasa Jakartanya kan apa kabar? Kalau bahasa Sundanya kumaha damang? Tuhan Alhamdulillah kalau gitu. Oke, Pak Bani, aku terima kasih banget udah dikasih waktunya, udah dibolehin buat mampir ke rumah. Thank you banget. Dan sebelum kita berpanjang lebar nih Pak Bani, atau Ko Bani ya, biar aku lebih ini ya, lebih Bani keren aja ya. nggak apa-apa, Pak. Ko Bani aja gitu ya. Ko Bani, satu pertanyaan dulu, siapa yang ngeracunin main akuarium laut? Itu dulu. Siapa yang ngeracunin ya? Siapa yang ngeracunin? Sebenarnya waktu itu saya sempat lagi main-main ke toko akuarium. Oke. Terus toko akuarium dikenalin ke Kang Rizky, Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya racunnya. Oh, racunnya di sini berarti. Oke, terus dari situ mulai ya Ko Bani ya? Mulai gitu. Nah, apakah ini benar-benar akuarium pertama Ko Bani atau yang keberapa kalinya? Untuk reef tank ini yang kedua. Yang kedua. Iya. Nah, kalau yang pertamanya di mana kok? Yang pertamanya sama di rumah ini, cuma lebih kecil. Kecil ya. Wah, berarti belajarnya dari kecil dulu. Iya. Di saat udah ilmunya dapet gitu ya. Iya. Pengalamannya dapet dan Ko Bani akhirnya membuat agak besar nih kalau gue Betul. lihat. Karena ini lumayan besar. Berapa kok? Mungkin 1,5 meter ya? 170. 170, lebarnya berapa kok? Lebarnya tuh ini 60. 60 cm, tingginya sekitar 50 50 ya, 50 cm. Jadi ini referensi bagus buat teman-teman karena penempatannya Ko Bani, dia menempatkan di living room. Jadi di saat ada akuarium beserta living room, dia menjadi nuansa makan berbau laut gitulah. Dan kalau boleh jujur ya, mungkin juga karena kota Bandung, jadi aroma penguapan laut itu juga nggak terlalu kecium. Jadi pas tadi kita masuk ke dalam rumah tuh nggak ada tuh aroma-aroma asin atau laut gitu. Jadi tingkat evaporasi air lautnya dengan kontrol temperatur yang cukup, dia dapat menstabilkan tingkat kadar garamnya itu juga tidak terlalu evaporate, tidak terlalu melakukan penguapan. Oke, berarti ini akuarium kedua ya, Ko Bani ya. Udah berapa lama Ko Bani akuariumnya? Ini akuarium ini dari 2019. 2019 berarti kurang lebih 3 tahun. Ya. Nah, ada masa Ko Bani hampir nyerah nggak 3 tahun terakhir nih yang sampai aduh nahas ya hese pisan gitu misal kata orang Sundanya gitu. Tapi ternyata ini akuariumnya cantik kok gitu. Ada nggak 3 tahun ini? Sebenarnya
Ada aja ya Pak ya. Oh, ada aja? Cuma balik lagi saya waktu itu memang banyak diskusi juga sama Kang Rizky. Akhirnya ada beberapa masukan, ternyata nggak terlalu sulit juga. Oke. Ya. Akhirnya enjoy ya? Ya. Ya Kobani ya. Oke. Nah sekarang berbelok dulu sedikit ke Kang Rizky. Kang Rizky kenapa tega ngeracunin Kobani sampai bisa main akuarium laut? Sebenarnya dulu itu akuarium pertama Pak Bani mungkin sistemnya masih belum ini ya Pak ya, masih belum masih belum proper lah gitu. Belum proper. Saya sebenarnya bukan meracuni sih, tapi mengarahkan ke jalan yang benar. Gitu, karena Betul. intinya dari akuarium laut itu kan sebenarnya kan kita menciptakan ekosistem Betul. buatan manusia, Betul, gitu kan. betul. Walaupun sebenarnya ya kita di lautnya sendiri kan ekosistem buatan Tuhan, ya kita nggak mungkin bisa menyamakan, tapi setidaknya kita memaksimalkan semaksimal mungkin lah. Oke. Dengan sistem yang ada, dengan peralatan yang ada, gitu. Jadi saya awalnya ya ke Pak Bani bilang, Pak, ini butuh equipment seperti ini, penunjang. Kenapa? Karena Pak Bani sendiri beliau sibuk juga dalam kesehariannya, beliau adalah pengusaha, jadinya butuh ekosistem yang istilahnya mudah untuk ditinggal-tinggal. Oke. Mudah untuk ditinggal-tinggal dan minim perawatan lah. Oke. Minim perawatan. Gitu. Jadi setelah awal ini akuarium ini mau di setup itu waktu itu Pak Badi itu sulitnya mungkin pas di awal aja ya, mengenalkan bahwa ini indikator yang harus dijaga seperti ini dengan equipment ini fungsinya untuk apa gitu. Jadi kita nggak sekedar beli equipment hanya untuk gaya-gayaan, tapi memang berdasarkan fungsi. Seandainya tidak ada fungsinya untuk apa gitu kan, hanya untuk gaya-gaya. Ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun ada beberapa kendala, misalkan hama gitu kan ya. Minor lah, masalah-masalah minor ya. Masalah minor, betul sekali. Cuma saya menanamkan ke Pak Bani itu yang penting itu adalah proses awal aklimasi biota pada saat akan masuk ke tank. Oke, betul. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti Pak Bani boleh aku simpulkan Pak Bani ketemu guru yang tepat. Tepat ya Pak? Guru yang tepat kalau gitu. Gitu. Nah, Pak Bani sendiri tadi kan dari Kang Rizky menceritakan minim perawatan, terus ternyata Kang Rizky menjelaskan juga bahwa Kobani ini pengusaha juga. Nah, aktivitas Kobani kan dalam pemikiranku kan pasti pagi sampai ke malam gitu kan aktivitas usahanya. Nah, sehingga kapan dong waktu terbaik untuk menikmati akuariumnya? Terus kedua, perawatan seperti apa sih yang Kobani lakukan sehari-harinya gitu untuk bisa ini cantik banget kok gitu, ini akuariumnya sangat mature gitu ya, lumutnya hampir bisa kita katakan nggak ada gitu, biotanya juga thriving tuh, lihat kok bulunya kan sampai keluar semua gitu kan, sampai polyp extensionnya juga yang di ujung aku lihat juga bagus gitu, berarti kan memang sempurna gitu loh ekosistem yang Kobani ciptakan gitu ya untuk di living room ini. Nah itu gimana kok? Sebenarnya kalau disebutin maintenance rutin, paling saya seringnya gosok-gosok kaca ya Pak ya. Gosok-gosok kaca doang? Gosok-gosok kaca, kadang juga nggak gosokin kaca karena kadang anak saya ngeliat juga dia iseng ngegosokin. Jadi bisa dibilang hobinya hobi keluarga juga. Oke. Iya, terus paling ya nikmatin. Paling saya pulang kerja nikmatin. Ya. Waktu-waktu terbaik berarti pulang kerja. Iya. Gitu. Oke, jadi bisa mungkin Cici atau anak juga ternyata enjoy juga nih. Enjoy juga, mereka nikmatin juga. Wah syukur deh kok kalau gitu. Karena kadang-kadang nih kok ya, bisa dikonfirmasi ke Kang Rizky, kadang-kadang kalau kita nih yang cowok pelihara begini, biasanya ada yang nyap-nyap kok. Jadi Kobani merupakan river yang beruntung lah untuk saat ini. Oke deh. Oh iya, perlu gue sampaikan juga bahwa Kang Rizky ini merupakan salah satu dosen di universitas yang ada di Kota Bandung ini, dan salah satu ilmu yang beliau tekuni yaitu tentang ekosistem terumbu karang berbasis konservasi. Nah, mungkin nanti kita akan kupas lebih sedikit apa sih yang mendrive Kang Rizky ya, sehingga dia memiliki passion juga untuk menyebarkan ilmunya salah satunya kepada Kobani gitu, sehingga ketemu orang-orang penghobi yang proper ya, yang mau untuk mengikuti ilmu-ilmu yang sesuai, sehingga
kita bisa memelihara with responsible, karena yang harus kita take notes di sini adalah bahwa mereka ini hidup, mereka ini living animals, dan kita punya responsibility untuk bagaimana bisa membuat akuarium laut kita, koral kita yang ada di dalam sini betul-betul thriving, artinya happy. Nah, Kang Rizky, cerita sedikit dong. Aku dengar-dengar disertasinya nih cukup challenging loh kemarin tentang ekosistem coral reef ecosystem with conservation basis. Nah, gimana tuh Kang Rizky kalau boleh dengar? Jadi kenapa saya mengambil penelitian itu, Kang? Yang pertama itu saya pun kan sempat jual beli koral juga. Iya. Jual beli koral juga, saya hobis juga. Nah, di situ kita sebagai seller dengan sistem yang ada di yang kita pakai itu adalah aquaculture. Mungkin ya teman-teman river yang juga memakai sistem aquaculture untuk itunya, untuk untuk mengembangkan koralnya pasti sering mengalami, Kang, di mana namanya itu namanya overpopulated. Overpopulated. Ya. Oke. Karena semakin jadi generasi aquaculture itu semakin turun, misalkan kalau misalkan di F0, F ya kan ada F3 F4 gitu. Betul. Semakin dia F-nya tinggi, itu semakin cepat dia growth. Oke. Kalau untuk di segi bisnis itu, Kang, kita untuk menjaga harga pasar, Ya. jujur saja, saya komunikasi juga dengan hobis yang lain, dengan pedagang yang lain, itu seringkali kita buang, Kang. Oh, oke. Karena secara segi bisnis kita berbicara supply dan demand. Ketika supply banyak, harga jadi Hukum ekonomi lah ya, hukum ekonomi itu ya. akan jadi berantakan sekali. Dan saya kebetulan hobi ini tuh berarti saya dari tahun 2015. 2015 saya menyadari dulu ketika ada harga biota yang sangat mahal, sekarang benar-benar sampai nggak ada harganya, Kang. Oke. Di situ pun saya berpikir daripada kita membuang biota yang overpopulated. Overpopulated itu untuk para penghobinya mungkin satu keterbatasan tempat ya, Kang. Betul. Karena semakin besar dia bingung mau disimpan di mana. Betul. Mau dihibahin sayang. Mau dijual murah itu lebih sayang. Karena jadi duit. karena kita tahu prosesnya itu pada saat kita fragging atau misalkan pada perawatannya itu kan mahal. Text time ya Kang Rizky ya. Yang kedua itu fragging. Pada saat fragging itu bukan tanpa resiko, Kang. Betul. Saya itu selama saya menggeluti hobi ini itu saya mengalami kurang lebih 10 kali pada saat saya nge-frag zoa. Ya. Zoa itu saya kena polytoxin. Oh, polytoxin. Iya. Makanya 10 harus kali. kita pakai glasses ya. Biasa di saat fragging tuh. Nah, itu yang saya alami. Saya sayang sekali, maksudnya dengan proses itu yang saya rasa butuh effort ya. Belum saya pengobatan mata lah apalah gitu kan. Saya seperti kita tahu sendiri sekali kena polytoxin itu saya nggak bisa melihat sekitar 2 mingguan. Iya. Kan perih sekali gitu kan. Oke. Itu resiko yang terlalu besar, makanya saya berpikir untuk kenapa tidak yang overpopulated itu, yang hasil aquaculture itu overpopulated, kenapa nggak kita tanam distribusikan ya ke ekosistem laut sesungguhnya. Ya. Oke, menarik. Walaupun ya mungkin hanya sebagian kecil, cuma saya di sini memulai untuk starting awalnya dulu. Untuk nantinya next saya ingin mengajak para pedagang atau penghabis yang lain yang memiliki kelebihan atau karena si coral aquaculture itu overpopulated, kita tampung. Beberapa bulan itu kita bawa, kita tanam di ekosistem alam sesungguhnya. Gitu. Oke. Kemarin. Dan ini menarik ya, buat gue ini menarik karena yang Kang Rizky bicarakan ini adalah aquaculture. Jadi teman-teman, aquaculture itu lo bagaimana bisa memproduksi koral kita ini itu secara ex situ. Artinya ex situ itu tidak di dalam habitat lautnya ya Kang Rizky ya, secara definisi. Betul. Dan itu memerlukan ketekunan dan disiplin waktunya cukup tinggi. Gitu. Di satu sisi harus pemeliharaannya juga setiap hari, dan ide daripada overpopulated atau overproduksi, Kang Rizky dia merencanakan atau mengidekan bahwa daripada ini tidak kepake ya, overproduksinya ini bisa dijadikan sebagai cadangan stok kita untuk bagaimana bisa merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang ada di laut. Dan itu merupakan salah satu tujuan daripada konservasi koral yang ada di Indonesia sesuai dengan polisinya pemerintah. Kang, the best, keren, itu keren banget ya, itu keren banget. Siapa tahu nanti
ide Kang Rizky bisa kita multiple ya, kita bawa, kita giring opini ini kepada beberapa teman-teman kita yang memang serius di bidang aquaculture, dan siapa tahu dalam skala konsorsium, siapa tahu Pak Bani juga nanti Kobani bisa ikutan juga gitu kan. Jadi petani nih Kobani. Jadi petani koral, overproduksinya itu bisa kita konsolidasikan dan kita buat program konservasi rehabilitasi. Itu menarik sekali idenya. Oke, jadi nggak sia-sia gue datang ke Bandung ya untuk mendapatkan ide ini dari Kang Rizky. Siapa tahu kita bisa ikut menjadi bagian daripada pejuang Warrior Ocean ya. Karena baru-baru ini Indonesia baru menyambut peran penting di mata dunia sebagai negara presidensi G20, dan salah satu tema daripada G20 Ocean 20 ya adalah untuk bagaimana kita merekapitalisasi kembali sumber daya laut kita untuk bisa dijadikan mata pencaharian baru untuk masyarakat pesisir dan terumumnya gitu ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke, Kang Rizky, menarik banget, thank you banget sharingnya. Sekarang aku mau balik lagi ke Kobani nih. Belum puas aku pengen ke Kobani, mau dikulik deh. Kobani, aku mau minta, aku khas nih di sini, aku suka minta tolong setiap river ya untuk memilih 3 favorit koral. 3 favorit koral. 3 favorit nggak boleh lebih ya. Kobani harus pilih 3 apa yang Kobani paling suka dari sisi jenis di sini. Gonio ya Pak. Kenapa semua suka Gonio? Oke, Kobani memang hampir semuanya rata-rata ya. Goniopora kayak everybody favorite. Saya juga belum pernah datang ke sebuah akuarium yang belum ada Goniopora. Oke, saat Goniopora selalu top of the list ya. Oke, yang kedua Kobani. Oke, Goniopora. Yang kedua Sentosa ya. Sentosa, Montipora Sentosa. Ya. Oke, berarti masuk ke dalam jenis-jenis SPS ya. Iya. Ini Montipora Sentosa. Oke, yang ketiga kok. Yang ketiga yang ini ya Pak. Yang depan. Acropora ya, berarti yang ini. Iya. Berarti Tenuis. Oke. Dan memang kalau aku lihat Kobani memang doyannya memang ini ya, lebih banyak main di SPS system. Iya, SPS betul. ya. Oke, karena memang polyp extensionnya bagus banget kok. Aku ngeliat di ujung tuh yang pink tuh. Iya. Bagus banget Kang Rizky. Iya. Berarti kan se-happy itu si Acropora itu bisa tinggal di akuarium ini. Gitu. Udah, 3 ya, Goniopora, Montipora sama Acropora. Montipora Sentosa dan Acropora Tenuis ya. Iya. Oke. Dari ceritanya Kang Rizky tadi nih Kobani, terus aku lihat ada beberapa koral-koral transplantasi nih ya dari hasil aquaculture. Apakah memang kedepannya Kobani juga ingin menggeluti dan siapa tahu menambah ilmunya menjadi petani koral? Ya, nggak menutup kemungkinan ya Pak ya. Menarik ya. Iya. Menarik ya. Oke. Sebenarnya sudah. Sudah. Oke. Sebenarnya sudah. Oke, berarti hari ini gue ketemu 2 orang petani. Oke, ini senang banget artinya tidak hanya di Jakarta ya. Kobani, Kang Rizky, kemarin aku di Jakarta juga sempat tanya-tanya sama teman-teman, itu di Jakarta juga mulai makin banyak yang menggeluti untuk dunianya itu lebih ke aquaculture, untuk bagaimana bisa mereproduksi ya koral secara transplantasi. Nah, siapa tahu dengan aku bisa silaturahmi nih sama Kobani, Kang Rizky, dan ini kita bisa jadikan sebuah sebuah message gitu ya, kepada teman-teman satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahwa ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi sebuah mata pencaharian baru, satu ya, dan kedua bisa menjadi siapa tahu alternatif job juga nantinya gitu. Ya tinggal gimana nanti kita bisa dengan suara-suara community kita ini bisa membuat terobosan baru lah untuk kepada pemerintah untuk membuat policy gitu ya. Policy baru untuk bagaimana kita semua sanggup untuk mengelola ekosistem terumbu karang secara community basis ya. Gitu ya Kang Rizky ya. Oke deh. Sip. Mantap. Pertanyaan terakhir Kang Kobani. Mau nambah akuarium deui teh kok? Kalau dibilang nama akuarium udah ada Kang. Oh, udah ada. Udah ada. Okay. Udah ada di. Ayah di paling mana? Nggak di rumah sih. Oh, nggak di rumah. Oke. Kirain kalau ada saya langsung mau sidak saja. Oke. Ada satu lagi di kantor. Ada di kantor. Jadi sengaja di kantor juga bikin akuarium reef tank juga. Jadi begitu meeting atau stres kita liatin akuarium. Yes, akhirnya gue ucap. Ini gue tunggu-tunggu dari sebuah liputan. Guys, teman-teman, gue sangat meyakini dan gue percaya banget bahwa akuarium laut itu sebagai stress reliever.
Jadi dipercaya dengan kita memiliki tingkat stres, tingkat jenuh, dengan kita hanya memandang cukup 5 sampai 10 menit, itu bisa menjadi relaxation buat diri kita sendiri. Gitu. Dan ternyata ada juga ada juga yang mengucapkan itu. Hatur nuhun. Ko Bani. Terus apalagi ya? Kira-kira Kang Bani, Ko Bani mau ada menambah spesies lain nggak nih? Aku karena melihat belum begitu rame jenis ya. Masih SPS, Goniopora, dikit banget nih, Fangia, ada Acantophilia, sisanya ada Euphilia glaberescens di sana. Cipastrea juga cuman 2-3 gitu. Iya. Mau nambah lagi, Wani? Ada rencana kan, tapi nanti nunggu waktu yang tepat. Oke. Kasih aku 3 jenis spesies yang akan kira-kira mau ditambah nanti. Karang kuku. Kuku berarti Euphilia ancora 1, oke. Kemudian? Yang sejenis nggak apa-apa ya? Oh, boleh, kan udah ada jenis-jenisnya, harus jenis lain. Wallhammer. Udah tadi Euphilia ancora udah. 1, 2 lagi, mau nambah apa lagi? Karang otak. Otak, oh ya. Belum ada. Kayaknya sih otak mah. Oke, Trachyphilia geoffroyi. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Mau nambah apa lagi? Ayo. Kalau memungkinkan sih anemon. Oh, dari invertebrates ya, Ya. anemon ya. Ya kan kayaknya kurang nih nuansa anemonnya ya. Oke. Ya udah, aku thank you banget ya Ko Bani udah bisa dipersilahkan nih ngeliat, terus udah gitu semoga nggak kapok ya, Ya. Ko Bani ya tetap enjoy dengan hobinya, dan saya thank you banget gitu bahwa Ko Bani satu kepercayaan sama aku bahwa menganggap akuarium laut ini sebagai bentuk media kita untuk apa namanya kok melampiaskan stres Melepas kita, stres. melepas stres kita, relaksasi buat kita gitu Iya. ya, di saat kita jenuh, bosan dan lain-lainnya. Thank you kok, keep reading, pokoknya jangan patah semangat, dan semoga aku doakan semoga Ko Bani dengan ilmu darinya Kang Rizky ini bisa menjadi petani koral yang hebat ya, dan jangan lupa kok bahwa kita keeping the animal alive, which is that we have to be responsible to keep the animal thriving and happy. Jadi keep breathing but breathing with responsibility. Oke. Kang Rizky, hatur nuhun udah bisa ditemenin ya Pak Bani, aku hatur nuhun udah bisa dipersilahkan gitu ya, dikasih waktunya untuk bisa membuat liputan ini. Oke, teman-teman, sekian itu yang bisa kita kupas, kita kulik-kulik gitu ya dari Ko Bani yang katanya mau jadi seorang petani koral. Jadi jangan takut gitu bahwa akan banyak kok nanti petani-petani koral yang akan datang, bahwa di Bandung pun ternyata geliat atau tapi kalau bahasa Kang Rizky aquaculture. Ya, aquaculture bisnis ini lagi mulai sedikit demi sedikit dia trennya sudah menaik. Semoga ini bisa menjadi menjadi alternatif ide gitu untuk kedepannya bagi yang suka reefing, itu bisa menjadikan aquaculture sebagai sebuah mata pencaharian baru. Oke, thank you. Kalau bahasa Jakartanya terima kasih, saya dengan bahasa Sunda mengucapkan hatur nuhun. Oke, sekian, bye bye, thank you.